A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi hadzal majlis, di dalam channel dakwah ini hadir lagi bersama kita di channel Muhammad Umar Al-Mundir, dan kami terus memohon kepada saudara-saudara sekalian, terutama dalam channel-channel dakwah, agar kiranya kita ini semua untuk memberikan dukungan kepada mereka-mereka, juga kepada channel kami. Karena kenapa ya Al-Mumin? Karena insyaallah dalam pembangunan channel dakwah ini, mereka pada hakikatnya untuk menyambung daripada risalah Rasulullah SAW, menyambung daripada lidah para alim, para ulama, dan begitu juga mudah-mudahan niat untuk membahagiakan baginda Rasulullah SAW, sehingga kecintaan beliau juga sampai kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan mengharapkan semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Memohon selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini, banyak orang ataupun diri kita merasa kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah haji, kita sudah umrah, kita sudah bantu fakir miskin, kita sudah ibadah sholatnya banyak, zikirnya kita sudah banyak, baca Al-Qurannya kita banyak. Lantas tersering muncul di hati ini perasaan bahwasanya diri inilah yang jauh lebih baik, jauh lebih ajib, jauh lebih taat, jauh lebih dekat dengan Allah, jauh lebih semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri ini sudah soleh, merasa diri ini sudah lebih baik, semua akan muncul dalam hati kita. Tapi pada hakikatnya ya mukmin, kenapa sebab hal itu muncul? Yaitulah perumpamaan daripada awalan daripada ujian hati. Alhamdulillah, di saat kita bersegera mengingat bahwasanya segala sesuatu yang ada di diri kita ini, baik ketaatan kita, ibadah kita, semua bacaan Al-Quran kita, sholat kita, zikir kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, atau tahajud kita yang banyak, atau hari kita yang banyak, semua saat kita memiliki perasaan bahwasanya semua itu semata-mata karunia Allah, anugerah Allah, maka pada saat itulah hakikatnya hati kita pada dasarnya sedang menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hakikat hamba yang sesungguhnya. Karena kenapa? Qul bi fadlillah fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah hanya karena daripada anugerah Allah, sebab itulah engkau boleh bergembira. Allah Subhanahu wa taala berkata hal demikian kenapa? Kebaikan, amal, terus hidup kita penuh dengan diarahkan dalam hal kebaikan, itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang teramat cinta kepada hambanya, yang Allah tidak membiarkan hambanya untuk menjadi orang yang terus menerus jatuh ke dalam lubang kesalahan atau lubang kemaksiatan. Namun terkadang sudahlah kita soleh, sudahlah kita ibadah, sudahlah kita sholatnya banyak, atau sudahlah kita sering pergi ke masjid, terkadang muncul di batin kita perasaan kita ini merasa jauh lebih baik, jauh lebih beruntung. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kita itu merasa diri kita itu lebih baik, lebih suci, lebih bersih, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih memahami orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi ayyuhal mukmin, untuk mencapai tingkatan bahwasanya
kita ini memiliki hati yang benar-benar ikhlas, ya tentunya kita melakukan hal itu. Itulah tadi dikatakan awalan. Sehingga berawal dari hal seperti itu tidak masalah. Setiap daripada kita ini mungkin muncul perasaan hal itu, karena itulah yang namanya awalan. Dia ada perasaan, sehingga ada perasaan kita jauh lebih dari orang lain. Pada dasarnya hakikatnya hal itu adalah baik, ya kan? Jadi begitulah dalam kehidupan, tidak masalah. Dan orang yang sudah mencapai daripada tingkatan atau perasaan hati atau batin, memiliki batin, yang mereka sudah memiliki perasaan bahwasanya semuanya karunia Allah, jangan lantaran sebab hal seperti itu kita menganggap rendah mereka yang memiliki semangat seperti itu, dan mereka yang merasa diri mereka itu jauh lebih baik. Justru hal itu mungkin kita juga pernah mengalami akan hal itu. Jadi pada saat kita melihat mereka seperti itu, kita syukur, alhamdulillah. Kenapa? Yang di satu sisi kita jauh lebih memiliki perasaan hati yang mungkin jauh lebih apa yang dia rasakan. Akan tapi di satu sisi juga kita berbangga, karena sama orang seperti inilah kita mampu dalam menjalankan syiar-syiar agama Allah, karena mereka masih memiliki semangat yang sangat tinggi, ya, semangat yang sangat tinggi. Biarkan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengecilkan mereka, kan tapi kita berbangga, maka kita doakan mereka sehingga mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Wahid kaman, bisa jadi mereka yang dari jahat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bacaan mereka belum baik, sekalipun ibadah mereka belum banyak, bisa jadi mereka jauh lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka dicintai lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya mukmin, kita diri ini agar kiranya tidak merendahkan terhadap sesiapapun, tidak kita mengecilkan terhadap sesiapapun. Ada orang bilang, apakah tidak layak bagi kita untuk memuliakan mereka, si pemabuk misalnya, si penjahat misalnya, layak apakah tidak layak bagi kita untuk memuliakan mereka? Lantas orang-orang seperti mereka lah di saat kita diri ini menjadi seorang orang ahlul ilm, itu jauh lebih memuliakan mereka. Karena kenapa? Pada saat mereka hendak kembali atau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada detik-detik saat itu hati mereka sedang dekat-dekatnya kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sedang mengetuk hati mereka sedekat-dekatnya, sehingga di saat kita mampu berdekatan kepada mereka, apalagi kita peluk mereka dengan kasih dan sayang, pada saat itu Subhanahu wa ta'ala jauh lebih menjadikan sebab diri kita untuk membuat tetesan hati mereka, sehingga meneteslah air mata dalam diri mereka, air mata kesungguhan yang kelak air matanya akan menjadi saksi di yaumul akhirah. Sehingga karena sabab kita, asbab kita, kebaikan kita, akhlak kita yang lebih memunculkan mereka untuk benar-benar taat kepada Allah, sehingga mereka disayang oleh Allah, dan kita pun akan menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-fakir ad-du'ib ilallah, miskin amal, miskin ilmu. Memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampun. Memohon Allah terus dukung channel-channel dakwah kami, dakwah umat muslim yang lain. Dukung, insyaallah bermanfaat. Jangan sia-siakan. Dan bagi sahabat-sahabat subscriber kita atau subscribe kita, terus kita memohon dukungannya, yang mudah-mudahan insyaallah akan hajat-hajat kami dan terutama hajat-hajat antum. Hingga dengan adanya dukungan antum pada channel dakwah kami, membuat atau membuka lebar-lebar pintu amal kebaikan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.